dimakmurkan dengan PDP Batu. Alhamdulillah. Waktu itu ada juga rasa apa? Rasa jengkelnya. Awak sedang tamat lorok pernahnya dong. Tapi alhamdulillah. Karena kita besar. Apalagi kalau sudah kembali ke akhirat. Subhanallah. Sedikit saja satu rakaat sholat aja akan kita luar biasa. Mudah-mudahan tak satu pun kita di sini kecuali Allah bimbing ke surga. Amin. Mau tak masuk surga? Ini salah satu caranya. Berkata Imam Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala. Imam Az-Zuhri, ada yang tahu? Yang tahu kita kan? Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada yang tahu? Yang tahu itu kan? Ini apa cerita tersebut ini? Tak ada. Imam Az-Zuhri adalah yang pertama menulis dan mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Namanya siapa tadi? Imam Az-Zuhri. Sampai banyak orang bernama Pak Zuhri di sini. Jangan-jangan mau pelajaran Zuhri di sini juga boleh tidak? Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Kalau namanya Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Harith ibn Syar ibn Syihab Az-Zuhri. Satu lagi, siapa di antara sahabat yang sesuku dengannya? Dia termasuk salah satu dari yang dijamin masuk surga. Orangnya kaya raya dan sangat bermurah. Utsman bukan dari Bani Umayyah. Nah, itu aja sama sepupu pasti dapat itu maknanya. Nah, dibilang Utsman bukan. Iya di belakang, dan ada di belakang. Siapa yang Abdurrahman? Siapa yang bilang Abdurrahman bin Auf ini? Ini Mumtaz, Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Sini sayang. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup satu atau dua? Dua lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Mubarak. Alhamdulillah. Kamu bilang juga tadi ya? Iya. Enggak. Alhamdulillah. Taib. Berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, jangan lupa lagi maksudnya, Az-Zuhri adalah imam besar hadis. Itu aja lah ya. Di antara muridnya adalah Imam Malik. Oh, di antara muridnya adalah Imam Malik. Di antara muridnya adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Di antara muridnya ada Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, murid dia semua tu. Sampai kepada Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Jadi muridnya saja imam semua. Nampak tu? Jadi kalau muridnya saja sudah begitu, maka tidak perlu kita ragu. Sama sekarang, untuk zaman sekarang misalnya orang tidak mengenal seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, murid-muridnya saja sudah menggambarkan berapa besarnya dia di seluruh negara. Apa kata Imam Az-Zuhri tadi? Masih ingat tadi ya? Kata Imam Az-Zuhri, bilang kan Ustaz belum katakan, masa kami ingat sah? Kan belum saya katakan. Bahwasanya ta'limu sunnatin wahidah, mengajarkan satu sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, afdal atau khairun min ibadati sanatain, lebih afdal daripada ibadah 2 tahun. Maksudnya ibadah sunat ya.
Berarti besar enggak pahalanya kita duduk hari ini? Besar enggak? Ya, mengalahkan menurut Syekh adalah ibadah 2 tahun. Loh kok bisa Ustaz? Iya, percayalah. Sebab ketika mengajarkan satu sunnah diamalkan nanti oleh 200 orang. Sah? Mana yang lebih besar kita ibadah sendiri daripada diamalkan oleh 200 orang? 200 ini masing-masing punya murid pula 200. Wih, banyak setoran untuk kita, sah? Nah, inilah ilmu. Kalau ibadah sendiri, duduk, zikir, salat untuk kita sendiri, bukan tidak berpahala, betul. Cuman kalau ilmu dimanfaatkan oleh orang banyak. Mau kalian? Mau? Oi, jangan ngantuk ya. Siapa yang ngantuk tunjuk tangan ya. Siapa ngantuk tunjuk tangan. Ngantuk. Jangan suruh kawan. Itu namanya penakut. Ya, kalau ngantuk tunjuk tangan. Dah. Nanti, jangan sekarang lah. Nah, baik, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa kita ucapkan walaupun tanpa dikerahkan. Pokoknya asal teringat Nabi, salawat dan salam kepadanya. Sebab yang paling berbahagia dapat syafaat Nabi hari kiamat, yang paling banyak kepadanya bersalawat. Dan majlis-majlis kita ini insya Allah sentiasa banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani yang dimuliakan Allah, kita masih memerlukan adab at-ta'amuli ma'an nas. Karena adab itu adalah tanda orang hebat, dilihat dari adabnya. Orang walaupun ahli di bidang apapun, di keilmuan, tapi kalau adab tidak ada atau adab kurang, maka tidak akan terhitung oleh orang. Tapi justru adab yang baik, walaupun ilmu kurang, ini adalah orang yang hebat. Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, siapa Abdurrahman bin Mahdi itu? Guru Imam Asy-Syafi'i. Nah, guru Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, yakadul adabu thulutsail ilmi. Hampir-hampir adab itu menyamai 2/3 ilmu. Maka kita perlu untuk menjaga adab. Nah, termasuk adab majelis ini. Baik. Kemarin terakhir ada yang ingat dah? Yang ingat tunjuk tangan. Yang kita belajar terakhir apa? Apa? Tentang apa kita pelajari kemarin? Woi, yang tahu, yang ingat, silakan. Keutamaan salat subuh. Lupa. Tidak betul saya sebut kemarin keutamaan salat subuh, tapi bukan itu dari yang pelajari dari adab. Iya, apa? Yang terakhir tentang apa? Enggak, ada setelahnya. Adab? Iya, ini semua adab bermasyarakat. Tapi poin kita kemarin yang terakhir. Silakan. Aywa ahsanta. Bersikap adil. Bersikap adil sekalipun pada orang yang kita tidak suka.
ketua kelas, ya, harus adil pada anak buahnya, sekalipun ada kawan yang kita tak suka. Sah? Apa tak suka kayaknya juara tahu ujiannya dia ndaknya, itu ndak alasan itu. Sehingga kadang-kadang sengaja tidak disampaikan kadang pesan-pesan guru kepadanya, itu tidak boleh. Sah? Jadi wajib bersikap adil. Ketika orang bertanya tentang kita atau tentang seseorang yang kita benci, maka kita harus jujur memberikan informasi, jangan diburu-burukan, apalagi di depan penguasa. Ini kadang-kadang ini kalau sudah jadi penguasa kalian itu rentan untuk berbuat zalim. Baru dekatnya penguasa rentan berbuat zalim. Maka diingatkan oleh para ulama adab, diantaranya adalah Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas. Ada yang tahu Abdullah bin Abbas? Hah? Siapa dia? Hah? Sepupu Nabi SAW yang anak dari Abbas. Terus apa kelebihannya? Seorang ahli agama tambah ahli tafsir hasan. Nah, betul. Adalah ahli tafsir utama umat ini. Apa kata ayahnya kepadanya? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Apa kata ayahnya? Ya bunayya, inni ara amirul mu'minina yuqarribuka ila nafsi. Saya lihat Amirul Mukminin Umar menjadikan kamu orang dekatnya, karena dia masuk anggota Dewan Penasehat Umar, Amirul Mukminin. Pada umurnya baru 18 tahun. Kenapa kok bisa ya? Baru 18 tahun. Oleh sebab itu jaga olehmu 3 nasihat ayah. Nasihat pertama, la tubadirhu bil kalam hatta yatluba minka. Jangan segera berbicara sebelum dia minta. Ini juga adab kalau kita di suatu majelis ada junior, ada senior. Biarkan senior bicara dulu. Kalau perlu kita tidak ikut bicara, tidak apa-apa. Ini sebagian dah. Awak yang paling junior, awak pula yang paling agresif. Jadi adab ini ya. Bagus tak ini? Bagus tak? Sebab di majelis itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan. Sah? Orang-orang yang jamin masuk surga. Walaupun kau lebih alim dari sebagian ilmu, jangan. Biarkan mereka dulu. Nasihat pertama, apa tadi? Jangan segera berbicara sebelum diminta. Jelas? Depan guru juga begitu kita. Jangan enggak langsung. Kalau sudah diminta silakan. Jelas? Baik. Yang kedua, apa itu ya? Baik-baik. Yang kedua, la tubsi lahu sirra. Jangan engkau tebar rahasianya. Jangan kau buka rahasianya pada orang lain. Karena majalis bil amanat. Jadi kalau ada kita dipercaya di majelis, jangan dibocorkan. Sebab itu namanya khianat. Orang percaya sama kita lalu kita bocorkan rahasia itu. Ini juga harus dijaga. Ini yang ketiga, ini yang saya maksudkan. Yang ketiga adalah apa kira-kiranya? La taghtab indahu ahada. Jangan menghibah orang di depannya. Jelas? Ini mentang-mentang dekat sama mudir nanti lapor terus. Kadang-kadang yang dilaporkan tidak benar. Mudir karena dia suka marah pula. Oh, keluar hukum zalim.
Mentang-mentang dekat dengan Pak Bupati, main ghibah saja. Dengarkan. Berkata Abdul Muqaffa dalam kitab Al-Adabul Kabir, laisa minal adab, tidak termasuk beradab, an tazkura aiba khasmika, engkau membeberkan aib musuhmu. Ingat, bukan aib kawan nih, aib musuhmu indazi sultan, di depan para penguasa. Jadi termasuk tidak beradab orang yang membeberkan aib lawannya di depan penguasa. Kenapa? Karena penguasa itu punya kuasa. Nanti ketika mendengar keburukan orang, maka dia eksekusi, dia jatuhkan hukuman. Kadang-kadang tidak benar, akhirnya kita membantu penguasa kita menzalimi, akhirnya membantu dia berdosa yang tak terampuni, yang membuat nanti dihinakan di depan ilahi pada hari kiamat. Kalau antum tak bisa tahan lisan untuk tidak mengadu domba, jangan dekat-dekat dengan kekuasaan. Kalau tak bisa menjaga lisan untuk tidak mengadu domba, menghasut, jangan dekat-dekat dengan pimpinan. Ya, Ustaz juga sering orang melapor ke saya. Saya bilang, kalau yang baik-baik laporkan, jazakallah khairan. Kalau yang buruk, jangan. Kamu duta syaitan ini. Duta setan. Nah, duta setan. Semua itu sudah nasihati tak dia? Belum, Ustaz. Terus kenapa lapor? Ma'asyarul kiram, kecuali saya minta, saya butuh. Tapi alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan semuanya orang-orang baik-baik. Kalau saya orang baik-baik, tidak perlu laporan buruk-buruk, ya. Jelas? Taib. Siapa yang bisa mengulang nasihat yang 3 tadi? Nah, silakan. Jangan berbicara belum diminta. Jangan buka rahasia. Jangan meribah orang lain di depan penguasa. Sudah tadi ya. Mau tambah lagi? Hah? Apa kita tambah? Antum tak rezeki. Nah, rezeki. Tolong. Nah, yang lain tak ada tunjuk tangan. Masya Allah. Ada yang mengulang? Yang mengulang. Nasihat tadi. Silakan. Tuan. Jangan segera berbicara kita. Jangan menyebar rahasianya pada orang lain. Juga jangan menghibah orang di depan penguasa. Masya Allah. Ahsan, tabarakallah. Masih irdu nama? Masih, alhamdulillah. Saya kira ada berubah selama di sini kan? Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita masuk pada adab yang baru. Sah? Dah kemarin harus bersikap adil sekalipun pada orang yang kita tak suka. Berarti adil kepada orang kafir boleh atau tidak boleh? Wajib. Bukan boleh lagi, wajib. Walaupun kita benci kepadanya, tapi kita tak boleh menzaliminya. Jelas? Benci sama ayah boleh? Weh, mana tahu benci sama ayah kadang-kadang. Nah, mohon maaf ya. Ada orang yang benci sama ayahnya, kadang ada anak durhaka. Anak durhaka. Ini khususnya la qadarullah, orang anak yang ayahnya pisah sama ibunya. Kadang-kadang ibunya menghasut. Wah, kalau orang ibu elok ke ayang, banti jadi anak dennya. Alah payahlah anak dia kan. Tak, kita harus tetap berbakti pada orang tua sekalipun mereka berbantah. Jangan ikut pula kita berbantah. Jelas? Nah. Oh, dia tak pedulikan kita. Iya, itu salah dia. Tapi kita jangan ikut bersalah. Nah.
Qala al-muallif ya'tabiruna an-nas bi kathratil mahasin wa la yansawna al-mahasina wa la yughattuna ma'arif. Kita dengan orang menjadikan patokan adalah banyaknya kebaikan dan tidak melupakan kebaikan itu. Artinya apa? Orang yang sudah dikenal sebagai orang baik, orang yang sudah dikenal sebagai orang yang taat dan patuh, orang yang dikenal dengan selalu bertakwa, orang yang dikenal selalu menghidupkan sunnah, lalu terpeleset, terjatuh, tersalah, bukan sengaja, tersalah, maka kita tidak akan menghapus kebaikannya itu karena satu kesalahan. Misalnya kita berteman dari kelas 1 sampai kelas 3, Masya Allah, minum semakan, saling mengingatkan, saling membantu, tiba-tiba suatu hari kawan itu membuat salah sama kita, harus putus rotan. Tahu putus rotan? Tahu tak? Rotan kalau dikerat bisa sambung lagi? Enggak boleh. Mungkin dia tersilap, dia tersalah. Jelas tu? Nah, qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat 748, dia mengatakan fi tarjamati Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya al-Uthmani, dalam menjelaskan biografi Muhammad bin Ahmad bin Yahya al-Uthmani, gulatul Mu'tazilah wa gulatul Syiah wa gulatul Hanabila wa gulatul Asy'ariyah wa gulatul Murji'ah wa gulatul Jahmiyah wa gulatul Karramiyah qad majat bihimud dunya wa kathuru wa fihim azkiya wa ubbad wa ulama, nas'alullah al-afwa wal maghfirata li ahli at-tauhid wa nabra'u ila Allah ta'ala min al-hawa wal bid'ah wa nuhibbu as-sunnata wa ahlaha wa nuhibbu al-alima ala ma fihi min al-ittiba'i was sifatil hamidah wa la nuhibbu ma ibtada'a fihi bi ta'wilin sa'iq wa innamal ibratu bi kathratil mahasin. Para pelampau Mu'tazilah itu orang-orang yang melampaui batas gulu. Wa ulatus Syiah, para pelampau dari kalangan Syiah. Wa ulatul Hanabila, dan para pelampau dari kalangan Hanabilah yang mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Wa gulatul Asy'ariyah, dan orang-orang hulu di kalangan Asy'ariyah. Wa gulatul Murji'ah, dan orang-orang yang hulu di kalangan Murji'ah. Ini semuanya aliran-aliran menyimpang. Wa gulatul Jahmiyah, dan gulat orang-orang hulu dari kalangan Jahmiyah. Wa gulatul Karramiyah, dan orang-orang hulu di kalangan Karramiyah. Qad majat bihimud dunya, sudah menggoncang dunia. Majat dari al-mauj, al-mauj gelombang, jadi menggoncang dunia. Ya seperti hari ini mereka menggoncang dunia. Wa kathuru, dan banyak jumlahnya. Wa fihim azkiya, tapi harus diakui di antara mereka ada orang-orang cerdas. Wa ubad, bahkan ahli-ahli ibadah.
wa ulama, bahkan para ulama. Jadi orang cerdas mungkin menyimpang, orang cerdas mungkin tersesat, mungkin. Ahli ibadah mungkin sesat, ahli ibadah mungkin sesat, mungkin. Jelas? Ulama mungkin sesat, mungkin. Kenapa kok bisa sesat? Satu, karena sesat itu karena dua hal. Masih ingat kalian? Orang tersesat karena dua hal. Yang tahu tunjuk tangan. Wih, kalau kalian berjalan, yang menyebabkan sesat jalan apa? Satu, nggak tahu, nggak berilmu. Nggak tahu jalan, sesat nggak? Sesat. Yang kedua, tahu jalan tapi tidak ikuti. Jalan tahu tapi tidak diikuti jalan yang diketahui. Sesat tak? Sesat. Demikian juga dengan alim, orang berilmu tapi tak mengikuti ilmu itu. Sesat dia. Misalnya banyak di antara mereka hafiz Quran, hafiz hadis, tapi yang diikutinya bukan Quran dan hadis, tapi yang diikuti akalnya, yang diikuti hawanya. Wih, awak baru cerita Adam. Kan tadi kata ayah Abdullah bin Abbas, jangan bercakap kalau tidak diminta. Ini banyak yang tidak diminta ni bercakap ni nampaknya. Belum keluar kita di majlis sudah melanggar adab kita. Pak bicara? Belum keluar kita dari majlis dah mulai kita melanggar adab. Kalau gitu tidak usah kita belajar adab lagi. Baik. Ikhwani akhwat, masih akhwat ya. Ikhwani fillah. Kemudian artinya apa? Kita harus akui kecerdasannya memang cerdas. Ulama memang ulama. Bahkan ahli ibadah, ya ahli ibadah. Cuman masalahnya tersesat karena melampaui batas. Orang melampaui batas tersesat. Maka kata Syekh, nas'alullah al-afwa wal maghfirah. Kita mohon kepada Allah dimaafkan dan diampuni. Li ahli tauhid, untuk ahli tauhid. Karena kita tidak bisa minta ampunan kecuali untuk ahli tauhid. Orang musyrik boleh kita istighfar untuknya? Tidak. Nabi saja dilarang oleh Allah untuk minta ampunan untuk orang tuanya. Nabi dilarang oleh Allah mintakan istighfar untuk orang tuanya karena mati dalam keadaan syirik. Nah, kemudian wa nabra'u ila Allah ta'ala minal hawa wal bidah. Kita berlepas diri kepada Allah. Artinya kita berlepas diri dari hawa dan bid'ah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wa nuhibbus sunnata wa ahlaha. Kita mencintai sunnah dan ahlinya. Kita mencintai as-sunnah dan ahlinya, yaitu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang mau gantikan saya di sini? Yang siap menggantikan silakan maju. Ada yang mau siap menggantikan berbicara? Kalau tuh tidak sabar, saya duduk di situ. Kamu yang duduk di sini, tidak ada masalah. Saya siap duduk di situ. Nah, silakan maju. Silakan maju. Semuanya boleh maju, tidak ada masalah. Nanti gantian bicara, tidak apa-apa. Kasih mikrofon. Kok diam?
Nah, kalau diam, diam dulu. Ya, tolong diam dulu. Kita baru bilang tadi tidak termasuk adab berbicara di mana? Tidak termasuk adab berbicara di majelis. Baik. Kita mencintai sunnah dan ahli sunnah. Karena sunnah itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ahli sunnah itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam dan yang mengikutinya. Mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, itulah ahli sunnah. Tapi kalau menempel saja namanya ahli sunnah, tapi tidak mengikuti sunnah, berarti bukan ahli sunnah. Wa nuhibbul alima ala ma fihi min ittiba' was sifatil hamidah. Dan kita mencintai seorang ulama sesuai dengan kadar ittiba'nya, sesuai dengan kadar ikutnya dia kepada sunnah atau tidak, sesuai dengan kadar sifat-sifat kebaikan yang ada pada dirinya. Mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, wala nuhibbu mabtada'a fihi bi ta'wilin sa'ir. Kita tidak mencintai bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan itu. Kita tidak mencintai bid'ah-bid'ah yang diadakan itu, walaupun dengan ta'wil yang dibolehkan. Wa innamal ibratu bi kasratil mahasin. Tapi yang menjadi patokan kita adalah banyaknya kebaikan-kebaikan. Banyaknya kebaikan. Ikhwani fillah, Allah tidak ciptakan dalam rongga dada kita dua hati. Kalau hati kalian sibuk dengan yang lain, kalian tak akan mendengar ini. Kalau tidak mendengarkan ini, percuma hadir di sini. Dan percuma hadir di sini, buang-buang waktu. Saya bukan banyak waktu, mohon maaf. Saya tidak banyak waktu. Jadi kalau seandainya tidak berguna kedatangan saya di sini, ya tidak usah hadir. Catat aja nama yang tidak mau hadir, silakan. Nanti kita ada urusan baru. Jelas? Yang tidak mau hadir besok daftarkan ke mudir ya. Nanti saya buat urusan khusus. Saya tidak punya waktu itu. Waktu itu sangat berharga. Jadi kita bicara tentang adab, tapi tidak dipraktekkan untuk apa? Untuk apa kita belajar adab kalau kita tidak terapkan? Karena adab itu dimulai dari sekecil-kecil kita. Masih kecil lagi ya. Dari berbicara depan kalian, bukan anak kecil. Paham? Jadi saya sebenarnya tidak mau yang seperti ini. Tapi Allah musta'an. Semoga Allah mengampuni kita. Kalau tidak paham, jangan bikin ribut. Karena bikin ribut itu merusak situasi, merusak hati. Lebih baik ya tidur aja. Ini ada yang colek-colek kawan, buka-buka peci kawan, tengok kiri kanan. Di sini saja sudah begini, bagaimana nanti kalau di luar? Nanti kalian bawa nama pondok pesantren di luar. Nanti kami juga disalahkan.
Lebih baik dari awal catat namanya, saya tidak mau ikut. Jadi supaya kita tidak ribut. Biarlah 2-3 orang saja yang ikut, tidak ada masalah. Jelas? Karena 1-2 tapi bermutu lebih baik pada 1000 yang tidak ada nilainya. Ya tolong. Ya tolong ya. Saya tidak banyak waktu saya. Banyak pekerjaan saya. Bisa? Bisa sabar? Kita terus. Kalau sudah tidak sabar ya kita berhentikan saja, tidak ada masalah. Nah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala Imam Az-Zahabi rahimahullah fi tarjamati Ibnu Abdul Bar Al-Imam Al-Allamah. Berkata lagi Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan biografi seorang imam besar di Andalus, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi, wa man nadhara fi musannafatihi, siapapun yang memperhatikan tulisan-tulisannya, bana lahu manzilatahu min masa'atil ilmi, nampak jelas baginya betapa tingginya dan luasnya ilmu imam ini, wa quwwatul fahmi, dan ketajaman pemahamannya, wa sayalanu zihr, dan kecerdasannya yang luar biasa, wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman setiap orang pendapatnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun perkataan yang ditolak. Itu apa artinya? Bahwa ulama bisa salah, tetapi tidak kita hinakan, tidak kita rendahkan. Karena yang namanya ulama Allah tinggikan, tidak mungkin kita yang rendahkan. Kalau kita merendahkan, kita jadi orang terhina. Makanya salah mungkin salah. Kenapa Nabi tidak mungkin salah? Karena Nabi dijaga oleh Allah, maksum. Setiap ada salah langsung diperbaiki. Kalau ulama tidak, salah tidak ada yang perbaiki kecuali dia diperbaiki atau diingatkan oleh ulama yang lain. Makanya tidak satu pun ulama yang seperti Nabi. Oleh sebab itu tidak boleh taklid buta kepada seorang pun ulama. Bisa salah siapapun orangnya. Tapi yang menjadi patokan adalah salahnya yang banyak atau benarnya yang banyak. Nah, kalau salahnya semuanya berarti, atau salahnya lebih banyak berarti tidak usah diikuti, karena dia sudah mencari jalan yang menyimpang. Berarti kalau kebanyakan salah. Tapi kalau diketahui dia ahli sunnah, selalu menegakkan sunnah, lalu tersalah satu masalah, maka kita tidak otomatis menjatuhkan namanya dan tidak menghormatinya. Harus dihormati. Walakin idza akhta imamun fi ijtihadihi, apabila seorang imam salah dalam ijtihadnya, la yanbaghi lana an nansa mahasinahu. Seorang imam bila salah dalam ijtihad, tak boleh kita lupakan kebaikan-kebaikannya. Wa nu'ti ma'arifahu, dan kita tetap memberikan hak-haknya yang dikenal. Bal nastaghfiru lahu wa na'tadziru anhu, tapi kita tetap memohonkan ampunan untuknya dan memohonkan semoga Allah memaafkannya. Ini yang kita lakukan. Dulu ketika belajar kita masih di pondok seperti kalian, banyak hal-hal yang diajarkan oleh guru-guru kami yang setelah kita konfirmasikan dan klarifikasikan dan bandingkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa hal yang barangkali mereka keliru mengajarkannya, karena itu yang sampai kepada mereka. Ya, contohnya, contoh dulu guru-guru kami memandang celana di atas mata kaki itu sebagai pelanggaran.
Saya waktu itu karena badan kurus, kemudian celana tidak berganti 4 tahun, otomatis cingkrang sendiri. 4 tahun tidak berganti, tentu cingkrang sendiri. Oleh Buya dikatakan ini celana preman ini, akhirnya dikejar pakai rotan, dianggap pelanggaran. Ternyata di Utsaimin dari awal sudah cingkrang. Kenapa cingkrang? Karena Nabi mengatakan kain yang menutupi mata kaki masuk neraka. Mau kalau masuk neraka? Enggak. Makanya dianjurkan supaya celana jangan sampai menutup mata kaki dari kecil. Sebab kalau sudah besar payah merubahnya. Dari sekarang kita mulai dibiasakan. Coba lihat, masih banyak ustadz-ustadz yang belum siap untuk merubah itu. Alasannya apa? Kan alasan kalau tidak sombong tidak apa-apa. Memang Nabi ada sombongnya? Tidak kan? Tapi dia tetap tidak isbal. Makanya dulu guru kami mungkin tidak tahu, wallahu alam. Mungkin tidak tahu, wallahu alam. Sah? Nah, sekarang kita semoga Allah mengampuni para guru-guru kami itu. Sah? Dan mudah-mudahan Allah membalas seluruh ilmu yang mereka ajarkan pada kami dengan sebaik-baik balasan. Karena apa? Kebaikannya banyak, tak terhitung oleh kita. Semoga yang sedikit-sedikit yang salah itu Allah ampuni mereka. Ini adalah salah satu adab yang dianjurkan, bahwa kita melihat kebaikannya yang dominan, maka kita katakan dia orang baik. Bahkan ahli bid'ah sendiri, kalau dia cerdas jangan bilang bonga. Sahih? Kalau dia ahli orang saleh jangan bilang dia orang maksiat. Dia mau rajin beribadah. Minal ubad. Dia cerdas loh. Kadang sampai gelar doktornya 3. Tapi ahli bid'ah cerdas. Cuman tersesat, iya. Kenapa tersesat? 1, tidak tahu. 2, tahu tapi dia tidak diikuti. Atau ketiga, dia merasa itu ilmu, ternyata bukan ilmu. Ternyata hanya pikiran. Tapi ada pertanyaan? Bilang aja, Ustaz, sudah cukup waktunya. Gitu aja. Kenapa ya? Saya tutup aja dulu ya. Boleh tutup? Alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.